Salam Perindo. Perindo Menang, menang, menang. Perindo Menang, menang, menang. Bertemu lagi dengan saya dalam Aksi Nyata Podcast Perindo, Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Mimika. Saya berpantun dulu sebelum saya memulai memperkenalkan caleg kami kali ini. Mendaki gunung ke Tembagapura, singgah sebentar di Opitawa. Ada caleg nih yang mau di podcast. Siapakah dia? Mari kita kenalkan kepada pemirsa semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ini kayaknya wajah ini tidak asing bagi saya ya. Sudah pernah bertemu beberapa puluh tahun lalu, tapi ini ketemu lagi nih. Benar sekali, Pak. Aksi Nyata Podcast Perindo. Saya heran ini, kenapa tiba-tiba ada seorang pekerja tambang tiba-tiba muncul di sekretariat Perindo. Ada apa? Anda ini siapa? Coba diperkenalkan dirinya dulu. Silahkan. Halo semuanya, saya Lazarus Bugaleng. Saya asli dari Amume. Saya bekerja sebagai pekerja Freeport atau pekerja tambang. Ya, sudah 12 tahun saya bekerja bersama PT Freeport Indonesia. Wah, luar biasa ya. 12 tahun. Ya, dengan pesta demokrasi nih. Oh, Saya sedang bekerja, namun ada pesta demokrasi. ada apa dengan pesta demokrasi? Ya, ternyata ada pemilihan umum. Oh, Saya mencoba untuk mencalonkan diri untuk maju bersama Partai Perindo. Ya. Perindo, ya. Oke. Ini jadi selain sebagai karyawan, kegiatan sehari-harinya seorang Lazarus itu apa ya? Kita sebagai masyarakat lokal sini memang dibutuhkan banyak orang, butuh tenaga banyak untuk melakukan banyak hal. Karena daerah kita di daerah Dapil 5 ini Iya. masyarakatnya masih belum berkembang seperti. Sebentar. Ini bicara Dapil 5 ini di mana ya? Saya kurang tahu ini. Coba dijelaskan mungkin di manakah? Coba di daerah mana saja itu Dapil 5? Dapil 5 itu di Agimuga, Juga. Kuala Kencana, Kencana, Kuam Kinarama, Kinarama, Tembagapura, Pura. Jila, Moya, dan kita ada 7 distrik 7 distrik. yang masuk dalam Dapil 5. Wah, luar Ya. biasa luas ya. Luas sekali. Ternyata Om Lazarus ini Ya. daerahnya sangat luas. Ya, benar. Nah, ini nih yang saya awali pertanyaan begini, Om Lazarus. Saya panggil Om saja ya. Om Silakan. Lazarus kah atau Pak Lazarus atau siapa yang lebih nyaman? Bebas yang penting kita menyambung. Yang penting saling menghormati. Ya. Saya setuju. Jadi, Om Lazarus, saya mau tanya ini. Kenapa ya kok seorang Lazarus gitu ya yang punya latar belakang seorang pekerja tambang, berpendidikan tinggi gitu kan, terus masih mau lagi jadi caleg gitu, capek-capek sosialisasi ke masyarakat gitu kan? Kenapa masih mau jadi caleg? Apa sih yang dilihat oleh seorang Lazarus menjadi seorang politisi? Kita setiap pribadi itu punya visi. Betul. Kenapa kita ada di bumi ini? Mm-mm. Tentunya kita ada ini bukan untuk diri kita. Ya, saya setuju. Kita untuk orang lain. Artinya apa? Apa yang bisa kita lakukan, maksimalkan energi kita untuk membantu orang lain. Ya, Disitulah kita mengejar. mengejar. Melalui apa atau lewat mana kita bisa membantu banyak orang. Atau kita bisa berdampak buat orang lain. Kalau di Freeport, saya dapat gaji, ya sejangkau gaji saya, sejangkau kapasitas saya, sejangkau orang-orang yang saya kenal. Tapi kalau kita terjun ke pemerintah, namanya juga pemerintah ya, wakil rakyat, apalagi rakyat Kabupaten Mimika. Betul. Ya, jadi Ya. artinya ini seorang Lazarus ingin menjangkau sesuatu yang lebih luas. Ya, Ya, kenapa sih harus lewat jalur politik gitu? Kan bisa saja seorang Lazarus sudah punya karir kok yang nanti masa depan di perusahaan mungkin sudah bagus. Kenapa harus lewat partai politik begitu? ya. Kalau kita bicara tentang politik, itu konotasinya agak bagaimana kita mau berbohong ya. Ya. Tetapi kalau saya mendefinisikannya begini, Ya. ketika kita terjun ke dunia politik, itu berbicara tentang bagaimana kita memperoleh suatu posisi, Oke. atau sekarang saya maju untuk DPR, namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. DPR punya fungsi itu adalah legislasi, membuat undang-undang, bagaimana untuk memagari, kemudian membuat anggaran, bagaimana kita menggunakan anggaran yang ada
maksimalkan untuk kepentingan rakyat. Ya. Kemudian juga ada juga pengawasan. Bagaimana kita mengawasi rakyat kita ini hidup aman, damai, dan sejahtera. Ya, Kalau seperti itu. lewat DPR itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Terus Om Lasarus, ini kan daerah Dapil berapa tadi? Dapil 5. Dapil 5 itu Ya. kan jangkauannya sangat luas. Benar. Kira-kira ini pasti Om Lasarus sudah meneropong ini. Ya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di Dapil 5 yang harus diperjuangkan oleh seorang Lasarus? Ya. Sebelum kita melakukan berencana untuk melakukan apa, kita tahu dulu kondisi lokal. Betul. Dapil 5 memang daerah yang susah dijangkau oleh siapapun. Karena apa? Kita harus melewati gunung, lewatin lembah, telusuri sungai untuk menjangkau rakyat-rakyat kita. Seperti di Tembagapura, Jila, Hoya, ini kan daerahnya terpencil, gunung-gunung. Sulit ya. Ya, kita punya chopper pun kita harus tunggu kabut dulu untuk menjangkau di sana. Cuaca bagus dulu. Ya, bisa cuaca ke sana bagus. ya. Jadi kita kendala itu bagaimana guru-guru bisa menjangkau daerah sana, perekonomian jangkau di sana, kesehatan jangkau di sana. Betul. Itu tugas yang memang cukup berat. Siapapun butuh sinergi kerja dari setiap orang yang ada. Perusahaan dibutuhkan, pemerintah dibutuhkan, swasta. Siapapun kita yang punya kelebihan perlu kerjasama untuk jangkau daerah di sana. Menjangkau daerah di sana Ya. Karena memang Dapil 5 ini termasuk daerah yang berada di ketinggian ya. Ya. Dengan cuaca, Dengan cuaca. dengan dingin, Ya. dengan akses transportasi juga yang Ya. masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Nah, kira-kira ini ketika seorang Lasarus nanti sudah duduk di ceritanya, sudah Ya. jadi terpilih lah lewat Ya. Perindo, gitu kan. Kira-kira apa hal yang duluan yang akan diprioritaskan oleh seorang Lasarus? Apa yang bisa kita prioritaskan? Kita kan begini, Ya. Kabupaten Mimika, kita berpikir bagaimana taraf hidup. Memang kita mayoritasnya sangat diversity. Artinya berbagai manusia yang ada di Kabupaten Mimika. Ada yang tingkat ekonomi, pendidikan, berbagai latar belakang itu sangat beragam. Sehingga yang paling penting kita lakukan adalah program pertama, bagaimana sama ratakan dulu tarafnya. Pemerataan. Ya, pemerataan dulu. Di bagian mana kita harus masuk. Ya. Kemudian kita maju. Jangan sampai orang ada yang masih di 1, yang lain sudah 10. Betul. Kemudian program kita prioritaskan untuk yang 10. Jangan. Kita harus bantu dulu angkat yang 1 ini sampai 5, baru yang di atasnya maju. Artinya seperti itu, pemerataan taraf. Ya, jadi artinya bahwa Ya. seorang Lasarus itu akan memperjuangkan pertama itu adalah pemerataan Ya. pembangunan. Ya. Dan itu di segala bidang ya. Segala bidang. Nah, secara khusus di Dapil 5 ini kan seperti saya awal tadi bahwa ini kan daerah yang hanya dijangkau untuk saat ini dengan pesawat udara. Ya. Gitu. Nah, ini kan tentu harus dipikirkan juga ke depan. Ya. Bagaimana supaya akses ini terbuka. Kira-kira apakah mungkin gitu ya pemerintah akan kembali memprogramkan agar transportasi itu diperjuangkan kembali seperti yang lalu kan sudah pernah kita punya pesawat. Ya. Nah, kira-kira Saya punya rakyat di Dapil 5, pertama itu karyawan Freeport. banyak ya. Ya, kebanyakan karyawan Freeport. Yang kedua adalah masyarakat Amume yang notabene adalah masyarakat asli Timika. Masyarakat asli Timika, kebutuhan mereka itu kebutuhan utama, yaitu makan, minum, sehat, pendidikan. Kita harus bantu mereka di tingkat ini. Oke. Tarafnya dinaikin. Dinaikin. Samakan dulu baru kita maju. Oke. Pertama itu. Untuk karyawan Freeport, saya sebagai karyawan Freeport, saya tidak bisa ngomong sini. Oh gitu. Ya, tapi apa yang bisa kita masuk di situ untuk bagaimana apa yang dibutuhkan oleh karyawan, terutama untuk bagaimana quality of life mereka. Betul. Nah, tentunya kita kerjasama dengan perusahaan juga. Perusahaan, kita punya sumber daya alam yang banyak di Kabupaten Mimika, di Papua secara global. Artinya di situ kita membuat peluang besar juga untuk bagaimana berinvestasi. Nah, artinya kita tidak menuntut banyak kepada Freeport juga, tetapi bagaimana kita membuka peluang kepada perusahaan juga
supaya berinvestasi, ekspansi, seperti di samping itu kita juga memperhatikan karyawan kita, kebutuhan karyawan dasar itu seperti apa kita perhatikan dari sisi ini itu. sudah terpenuhi kalau secara karyawan Ya. Seorang Lazarus itu kan udah puluhan tahun lo jadi pekerja tambang. Ya. Ini udah merasakan gimana nikmatnya jadi seorang karyawan. Tapi kenapa ini harus lewat partai Perindo lagi gitu Ya. kan? Kenapa bukan partai yang lain yang sudah lebih besar, bahkan mungkin punya keluarga yang ada di partai besar? Kenapa nggak lewat sana aja? Kenapa lewat Perindo? Perindo itu adalah Persatuan Indonesia. Ya. Ya. Artinya apa? Di Kabupaten Mimika ini kalau saya bisa analogikan itu negara dalam negara. Wow. Kenapa? Bukan saja negara dalam negara, tetapi berbagai manusia ada di sini, suku, bangsa ada dalam kabupaten ini. Dan orang yang jadi DPR di tempat ini punya mindset yang open minded. Oke. Dia tidak melihat pada sukuis, masyarakat atau nasional. Dia harus punya wawasan Nusantara. Nusantara. Setuju. Ya, Kayaknya ya. menarik nih soal Nusantara. Kan Mimika ini sering dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia. Ya. Nah, bagaimana seorang Lazarus menjangkau para pemilih yang bukan, maksudnya yang sudah ada dalam lingkup Nusantara ini? Seperti apa sih seorang Lazarus memperkenalkan diri kepada mereka? Tentunya berbagai upaya yang kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang kita sudah jalani. Kita saya secara pribadi pendekatan yang sudah saya bangun seperti apa dengan ya tidak bisa saya sampaikan di sini. Kita berjuang semaksimal kita. Kalau istilahnya orang mau kampanye tidak bisa dari sini saya mau tolong pilih ini tidak ada. Dari dulunya saya sudah bangun hubungan dengan banyak orang. Ya, jadi hubungan seperti apa sih yang dibangun seorang Lazarus? Tentunya di tempat kerja dengan semua suku. Kemudian saya juga aktif di gereja-gereja. Jadi ketika ada acara gereja di mana-mana, saya juga secara kemampuan saya bisa terjun membantu seperti itu. Gitu ya. Seorang Lazarus Ya. di mana ada kegiatan gereja, Ya. Lazarus harus ada di sana. Ya. Jadilah seorang Lazarus itu dikenal sebagai Ya. seorang yang Ya. cinta damai juga. Ya. Jadi saya kampanyenya bukan sekarang, tapi memang kita ada untuk menjadi berkat, menjadi pengaruh untuk orang di sekitar kita. Bawa pengaruh yang baik tentunya. Ya, positif ya. Luar biasa nih seorang Lazarus. Nah, Lazarus, saya masih pengen mengorek nih. Itu tadi, seorang pekerja tambang yang notabene sudah punya posisi pasti di perusahaan. Terus masih pengen lagi memperjuangkan masyarakat lewat memperjuangkan diri menjadi seorang anggota dewan. Ya. Nah, ini kan perjuangannya juga tidak mudah. Persaingan begitu ketat. Nah, melihat persaingan ini, seorang Lazarus itu bagaimana nih melihat ini? Persaingan, kalau kita bicara tentang persaingan, setiap kandidat punya strategi masing-masing untuk memenangkan. Harus. Ya, dari sini kedaulatan tertinggi untuk memilih seorang anggota dewan itu, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pertama, yang kedua ada di tangan penyelenggara. Sekarang bagaimana memilih orang yang tepat, itu kembalikan kepada rakyat, sama penyelenggara. Karena apa? Maju atau tidak Kabupaten Mimika ke depan ada di tangan mereka. Bola panasnya ada di tangan mereka sekarang. Betul ya? Seperti itu. Wah, luar biasa nih. Saya harus kasih aplaus untuk Lazarus nih. Ini pemikirannya sangat luar biasa ya, bahwa ternyata kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, terus kenapa sih seorang pemilih Dapil 5 harus memilih seorang Lazarus? Kenapa nggak harus pilih yang lain saja misalnya gitu kan? Apa kelebihan seorang Lazarus? Kalau saya secara pribadi ya, namanya juga siapapun bisa. Kalau saya maju berarti saya merasa bahwa saya mampu. Betul. Saya punya background yang cukup. Saya sudah bekerja dengan perusahaan yang taraf internasional. Ya, dia punya sistem didikan yang bagus. Percaya deh, kalau hampir semua kepala daerah di Papua ini dasarnya bekerja di PT Freeport. Baik mereka jadi camat, kepala desa, DPR, bupati, semua itu pasti awalnya mereka bekerja di Freeport. Karena Freeport punya manajemen pendidikan yang bagus, pelatihan yang bagus. Dari situ mereka dapat knowledge, soft skill, hard skill. Kemudian mereka
kembangkan ilmu itu di daerah mereka masing-masing. Saya bilang PT Freeport luar biasa juga. Ya, ya. Tangan juga dengan Freeport nih, gitu. Ya, mudah-mudahan saya juga ikuti alur teman-teman yang sudah maju, yang sukses itu. Kalau Tuhan kehendaki, ya kita bisa, ya bisa. Seperti itu. Nah, Om Lazarus, saya tadi sempat googling lah, gitu kan. Kira begitulah. Di samping sebagai seorang karyawan ya, ini bagaimana kehidupan keluarganya seorang Lazarus? Itu anaknya berapa ini? Saya anak 3. Ya. Baru 3. Ya, baru 3. Ya. 3 istri? Istri 1. Hanya 1 atau cuma 1? 1. Oke, 1. Berarti dalam kehidupan keseharian nih berjalan dengan baik ya, Mas Arus ya? Puji Tuhan sampai sekarang baik. Masih baik-baik ya? Ya. Nah ini kan kontestasi ini kan akan segera sudah di hadapan mata ini. Ya. Tinggal sebulan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan seorang Lazarus sehingga pemilih di Dapil 5 ini benar-benar melirik, oh Anda loh di situ seorang putra daerah yang bagus yang Ya. akan memperjuangkan nasib kami. Kira-kira poin apa yang dimiliki sehingga mereka begitu yakin Ya. ketika datang ke TPS dia akan cari yang mana adalah satu. Saya pikir jangan ragu memilih saya karena saya merasa saya bisa. Bisa memperjuangkan. Ya, untuk melihat setiap kebutuhan. Kalau nanti saya punya spanduk juga belum pasang kemana-mana. Saya ini di quote yang saya pasang di situ adalah think globally, act locally. Berpikir secara global tetapi bertindak secara lokal. Wow. Artinya apa? Saya akan ada untuk setiap persoalan. Saya orang lapangan di perusahaan. Artinya apa? Ketika ada masalah di lapangan, di saat itu kita clearkan masalahnya. Ketika saya memiliki posisi kalau Tuhan kehendaki kita dapat posisi di DPR pun, kita bukan tinggal di kantor. Karena masalah itu ada di lapangan. Betul. Ya, kita harus melihat setiap daerah-daerah, apalagi daerah Dapil 5 ini susah dijangkau. Semaksimal kita akan terjun ke lapangan-lapangan supaya kita melihat masalah. Setelah melihat masalah, kita datang ke kantor, kemudian diskusi dengan teman-teman bagaimana kita untuk eksekusi ini. Bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya. Tentunya tidak mungkin saya seorang pribadi menyelesaikan itu. Butuh kerjasama baik dari semua lini untuk menyelesaikan persoalan itu. Butuh kerjasama Ya. dengan semua sektor. Jadi, kalau bahasanya dibilang Ya, stakeholder. stakeholder ya. Ya. Itu dibutuhkan. Dibutuhkan. Nah, ini kan nanti ketika sebagai anggota dewan kan tentu Ya. ini salah satunya adalah jadi Ya. jembatan Ya. antara pemerintah Ya. dan masyarakat dan sebaliknya. Ya. Nah, kira-kira Lazarus sudah memikirkan belum ya? Nanti saya ketika duduk nanti saya akan seperti ini. Kira-kira sudah bisa dibayangkan nggak aktivitasnya seperti apa? Tentunya di Dapil 5 ini Ya. daerah yang selama ini dibantu oleh Freeport. Jadi kita pemerintah juga tidak mungkin bekerja sendiri, bekerja sama, koordinasi dengan perusahaan-perusahaan terdekat yang ada, kemudian tokoh-tokoh yang ada, tokoh gereja, tokoh agama, tokoh adat, kita bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Ya. Jadi ketika ada masalah, Lazarus dengan tim, dengan semua pihak yang terkait akan turun Ya. menyelesaikan masalah Ya. dan memberi solusi yang terbaik. Ya, tentunya dengan konsep smart goals. Smart goal. Jadi Ya. apa sih konsep smart goal ini? Coba mungkin bisa dijelaskan. Artinya ada beberapa program yang kita rancangkan. Sudah disusun ya? Ya, sudah disusun. Tidak mungkin semua program itu kita selesaikan. Tetapi kita prioritas kemana yang lebih penting, dengan timeline yang ada, dengan cost yang ada, bagaimana kita bisa selesaikan. Nah, kita prioritaskan seperti itu. Ada Ya, program-program yang Ya. memang harus prioritas di harus diprioritaskan. ini kan biasanya 100 hari kerja. Ya, ya. Saya pikir itu sudah Ya. ada di dalam planningnya seorang. Ya. Nah, Ya. ini yang terakhir nih. Om Lazarus harus meyakinkan pemilihnya bahwa memang Om Lazarus layak mewakili masyarakat Dapil 5 duduk di DPRD. Apa yang mau Om Lazarus sampaikan? Silakan. Halo warga Dapil 5, jangan ragu untuk memilih Lazarus. Kasih. Saya punya pandangan yang cukup
ilmu yang cukup yang Tuhan sudah berikan kepada saya akan maksimalkan untuk menggunakannya untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya dengan kapasitas yang dimiliki. Oleh sebab itu jangan ragu sampai di TPS memilih Perindo, Partai Perindo ya, Partai Perindo, angka di nomor 16 ya. Nomor 16 di Perindo, di nomor 4. Ada nomor urut 4, Lazarus Bugaleng. Ya. Ya, Ya. demikian salah satu caleg andalan Perindo yang telah menyampaikan visi dan misinya di podcast kami, Saksi Nyata Podcast Perindo kali ini. Satu kata, Perindo Menang, menang, menang. Perindo Menang, menang, menang. Luar biasa.